apa kabar hari ini Pak? Apakah Bapak mempunyai waktu hari ini Pak untuk saya Pak? Alhamdulillah Bu, saya mempunyai waktu luang tuh hari ini karena ini lagi di perpustakaan Bu. Nah, kira-kira apa sih tujuan uh, kita bertemu hari ini Bu? Dalam hal apa perlu ini? Mohon maaf Pak, mengganggu Pak. Bapak sebelumnya saya punya masalah. Rasanya kalau dipendam sendiri itu sulit Pak. Sulit sekali Pak. Saya jadi butuh seseorang untuk bercerita tentang masalah yang saya hadapi hari ini Pak. Bapak bisa Bisa saya bantu juga sedikit ceritakan kepada saya Bu. Begini Pak. Sebenarnya saya ingin menceritakan Pak masalah yang sedang saya hadapi Pak. Bu Ida, kira-kira apa sih yang bisa saya bantu Bu Ida? Bisa sedikit menceritakan kepada saya apa masalah yang Ibu hadapi? Sebenarnya saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Masalahnya begini Pak, akhir-akhir ini kita kan sedang supervisi ya Pak. Masalahnya apa itu Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan. Mungkin insya Allah saya bisa membantu Bu. Begini Pak, ini kan sedang dalam masa supervisi gitu Pak. Kelas Nah, sedang supervisi kelas Pak. Bapak ingat nggak waktu itu beberapa hari yang lalu, begitu pas jadwal saya di supervisi, waktu itu saya mendapatkan teguran Pak dari kepala sekolah. oh, bagaimana bisa Bu Ida mendapat teguran? Lalu uh, apa yang Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius Pak. Serius, maksud Bu Ida tidak terlalu serius gimana nih Pak Bu? Sehingga Ibu bisa bersedih seperti ini. Begini Pak, kepala sekolah itu mengkritik saya tentang proses belajar mengajar saya di kelas Pak. Oh, masalah proses belajar mengajar. Iya. Tentang proses belajar mengajar itu Bu, nah apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau kalau boleh tahu, apa alasan sampai Ibu kepala sekolah itu mengkritik Ibu? Beliau itu Pak keberatan waktu saya mengajar waktu itu saya tidak menggunakan buku teks begitu Pak. Tidak menggunakan buku teks dalam mengajar. Itu yang dikritik Pak. Oh ya, ya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu setelah kepala sekolah memberikan respon kalau Ibu tidak memakai buku teks seperti itu Bu? Rasanya sejujurnya tuh Pak kan, saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya itu mengajar menggunakan berbagai sumber Pak. Jadi bisa dari referensi perpustakaan, yang penting kan proses belajarnya itu mengacu kepada kurikulum gitu Pak. Nah, ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau terlihat tersinggung gitu Pak. Begitu ya Bu. Hmm. Nah, selama ini apa yang Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran belajar mengajar di kelas? Saya selama ini seperti yang saya ceritakan tadi sama Bapak, saya kan sekarang ini selama ini tidak menggunakan buku teks di kelas. Saya hanya menggunakan berbagai mengajar itu menggunakan berbagai sumber, Pak. Oh, kalau boleh tahu, apa alasan Ibu tidak menggunakan buku teks seperti itu, Bu? Menurut saya, Pak, sumber belajar yang digunakan ini sudah memudahkan siswa Pak. Siswa itu sudah termotivasi, makanya saya tidak menggunakan buku teks gitu Pak.
Saya hanya menggunakan video pembelajaran, infokus dan juga proyektor gitu, Pak. Sebenarnya, Bu, kalau saya lihat dari permasalahan Ibu, apa yang Ibu lakukan di kelas itu sudah bagus, ya Bu ya. Lalu Ya, ya. bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Tapi seperti kita ketahui, Bu, karakter siswa itu kan berbeda-beda dan pembelajaran juga kan berbeda-beda juga. Apalagi sekarang ini kita dituntut pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apakah Ibu lupa itu? Oh, benar juga ya, Pak. Benar juga ya yang Bapak bilang. Kenapa saya tidak berpikiran ke sana ya, Pak? Memang selama ini terlihat sih beberapa siswa yang kurang maksimal dalam belajar. Saya tidak terpikir sampai sejauh itu, Pak. Teks sebagai sumber belajar. Mungkin ini eh, ini mungkin ya, Bu. Hmm. Harapan dari kepala sekolah kemarin itu adalah supaya eh, gimana ya saya bilangnya, supaya ibu menggunakan sumber belajar yang utama, yaitu yang mungkin sumber belajar buku teks seperti itu, Bu. Oh, saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Saya baru terpikir, kenapa saya baru terpikir oleh saya kalau itu sebenarnya benar. Setelah ibu menceritakan ini, sekarang bagaimana perasaan ibu? Apakah sudah lebih kurang ataupun masih ada yang mengganjal atau masih merasa sedih atau bagaimana nih, Bu? Terus terang, Pak, beberapa hari ini saya kurang nyaman gitu, Pak. Saya jadi resah, makanya saya memberanikan diri untuk bilang sama Bapak, saya mau bicara begitu, Pak. Saya di rumah kepikiran terus, Pak. Masalahnya eh, banyak pikiran itu membuat kerjaan saya jadi banyak sekali terbengkalai gitu, Pak. Lalu apa sih yang membuat ibu masih merasa tidak nyaman selama ini? Saya khawatir, Pak. Eh, Kalau kepala sekolah itu menyampaikan kepada teman-teman lain di forum rapat, itu yang saya khawatirkan, Pak. Jika saya menyimpulkan, ya Bu Hidayah, Ya, Ibu Hidayah itu merasa tidak nyaman pada saat seperti itu ya, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika kepala sekolah memperingatkan, Ibu memberikan argumen, kan gitu. Sehingga ya, hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung, seperti itu Bu. oh ya, ya benar Pak. Kira-kira kalau menurut Bapak, saya ini nanti dipanggil kepala sekolah nggak ya Pak? Terus nanti beliau itu sampaikan di ruang rapat nggak pada teman-teman? Kira-kira kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya tuh Bu, kepala sekolah itu orang yang bijaksana ya Bu ya. Dan untuk masalah seperti ini, saya merasa Ibu bisa apa merefleksikan serta mempersiapkan diri ya dengan baik jika kepala sekolah menegur Ibu. Eh, Ibu harus siap menjelaskan masalahnya apa yang sedang terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal positif, Bu, sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Apakah hal ini benar-benar mengganggu pikiran Ibu? Benar sekali Pak Yakob. Rasanya risau sekali rasanya. Padahal saya juga tahu kalau kepala sekolah kita itu orang bijaksana. Hanya eh, ini kan manusiawi ya Pak. Ya kalau perasaan saya ini risau mungkin karena saya memberikan argumen kepada beliau. Mudah-mudahan ya Pak ya. Beliau
tidak mempermasalahkannya, Pak ya. Untuk mengurangi rasa risaunya Ibu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira apa rencana Ibu untuk ke depannya? Gitu Pak Yakob, saya ingin menemui beliau, ingin meminta maaf Pak dan membicarakan ini sebelum saya dipanggil. Mungkin beliau akan memberitahu solusi kepada saya gitu Pak. Baik Bu, lalu pada hal yang lain yang Ibu lakukan? Setelah nanti saya menemui, saya meminta maaf Pak langsung kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya akan sampaikan ketika proses belajar ke depannya, saya akan menggunakan buku teks Pak. Saya akan meminta saran kepada kepala sekolah. Kan beliau itu senior gitu mengajar. Saya ingin bertanya bagaimana cara menjalankan proses belajar mengajar yang baik begitu Pak. Baik Bu. Lalu ke depannya, ini gimana proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Insya Allah Pak, kedepannya setelah kejadian ini saya akan menggunakan buku teks Pak sebagai sumber belajar untuk anak-anak kita, walaupun sumber yang lain itu nanti akan tetap saya terapkan, akan saya gunakan karena melihat siswa-siswa saya itu sudah merasa sudah merasa nyaman gitu Pak dengan cara-cara tersebut. Saya rasa langkah-langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Apa yang Ibu rasakan sekarang, Bu? Bersyukur alhamdulillah Pak, saya merasa lega karena jujur saya takut Pak mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita gitu Pak. Jadi saya khawatir setelah berbicara dengan Bapak, saya khawatir takutnya saya salah langkah Pak sebelum saya membicarakan hal ini dengan Bapak gitu Pak. Baiklah Bu, syukur alhamdulillah kalau Ibu selama ini menceritakan menceritakan hal ini kepada saya, Ibu merasa lega. Nah, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana yang Ibu sebutkan tadi? Nah, untuk rencana saya dalam proses belajar mengajar nanti Pak, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian tetap mematuhi aturan yang telah terbentuk, baik aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku teks di saat pembelajaran saya. Oke Bu, baik. Nah, lalu selain rencana Ibu itu tadi, dukungan apa sih yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana dan komitmen Ibu itu nanti? Saya punya rencana Pak, saya akan mencoba selain berbicara dengan Bapak hari ini, saya mau berterima kasih Pak kepada teman-teman di sekolah. Baik, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Ida. Sama dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui oleh rasa tidak nyaman, seperti itu Bu ya. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Nah, Ibu Ida baik sekali. Apakah bisa Ibu memberi kesimpulan dari apa yang Ibu yang Ibu melakukan tadi, seperti Nah, ya Pak. Nah, kesimpulan dari percakapan kita hari ini Pak, saya menyimpulkan bahwa sebaiknya dalam melakukan pembelajaran di sekolah, apalagi
pada saat supervisi kita itu sebaiknya memang tetaplah mematuhi aturan yang ada gitu Pak. Terutama itu harus tetap kita lakukan, apalagi kayak tadi saya tidak menggunakan buku teks. Buku teks itu sangat penting rasanya Pak ya. Kemudian saya tidak boleh egois Pak, tidak boleh egois hanya memikirkan dengan video. Kemudian anak-anak saya tidak memikirkan anak-anak yang anak-anak yang berbeda dengan tidak menggunakan buku teks. Kan tidak semua anak-anak itu menyukai video dan tidak bisa belajar dengan menggunakan video, Pak. Alhamdulillah, baik sekali kesimpulan Ibu Ida tadi. Semua sudah jawab apa yang menjadi dari kerisauan di hati Ibu, ya Bu Ida ya. Ini Ya, Pak. sudah di ujung sesi. Ibu, saya kira sudah terjawab semua apa yang kerisauan Ibu. Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak Yakob, terima kasih untuk hari ini Pak. Sudah membantu saya Pak dengan dalam menyelesaikan masalah saya yang sangat berat ini. Kalau tidak ada Bapak mungkin saya masih masih risau dan masih kepikiran gitu Pak. Saya ucapkan terima kasih Pak. Ibu Ida, semoga kita sehat selalu ya Bu Ida ya. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.